Shalom teman-teman. Ya kok lesu ya, padahal di luar dingin tuh, harusnya di sini lebih memanas ya, Dewi. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Shalom. Sehat? Sehat. Oh, yang sehat berapa ya? Ya puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk beribadah pemuda dan juga remaja. Mari kita satukan hati kita pujikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang beruang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berbuah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berbuah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan izinkan kami bersemua berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pada kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan juga berkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin ya teman-teman. Kami persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Ya, kita lanjutkan pujian kita dengan Kau Gunung Batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau
saatnya kita untuk menyiapkan hati dan juga pendengaran kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, inilah rinduku.
Yesus, atas kesempatan yang masih Engkau berikan Tuhan kepada kami pada sore hari ini, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan di tempat ini untuk kami bisa memuji muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berkati Tuhan, penyampai firman Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan pada sore hari ini Tuhan dapat kami mengerti dan biarlah kami bisa melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk anak-anakku semua. Selamat sore, shalom. Shalom. Ya, jadi gini supaya saya ya Opa ini sadar tidak sendiri gitu, tapi sedang menghadapi anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ya, remaja, pemuda, pemudi mengucap syukur hari ini karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan fellowship persekutuan ya secara khusus, dan saya sangat bangga terhadap kalian semua. Tadi doa saya waktu mau berangkat kan sementara hujan, Tuhan bakar dengan semangatmu semua anak-anak yang Kau kasih itu untuk tidak merasa terhalang, terhambat karena hujan. Dan terbukti doa saya didengar karena kalian juga sepakat dengan rencana Tuhan. Iya kan? Kan tidak adil kalau kita ya subjektif minta hujannya terang gitu. Padahal sementara di sekeliling kita juga butuh kan. Nah maka kita juga mulai berpikir, ini seperti Opa menanamkan juga pemikiran supaya kita semua pemikirannya itu jelas. Nah, musim hujan kan memang ini, jadi kita doa bukan minta hujan minggir, tapi Tuhan beri semangat kepada kami. Tuhan naungi perjalanan kami, nah itu bagus. Sehingga tidak padam gairah kalian untuk melakukan fellowship secara khusus hari ini ya, puji Tuhan. Sebelum nanti ada ayat yang mungkin tadi belum saya sebutkan ya, tolong petugas baca, anakku siapkan di 1 Yohanes pasal 4, itu di belakang dekat Wahyu itu ya, pasal 4 ayat 7 dan 8. Di belakang ada 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, temanya sudah disiapkan di sini, finding you ya. Bagaimana kita menemukan kamunya ini siapa gitu ya, menemukanmu itu munya siapa. Nah ini komplit. Yang pertama adalah kita menemukan Sang Pencipta. Nah ini penting sekali. Ya, bagaimana sifatnya Sang Pencipta itu jelas nanti dari firman Tuhan. Kemudian juga menemukan orang tua kita. Loh Pak, masa belum pernah ketemu? Ketemu tahu sih tahu, itu mama kita, itu papa, bapak, ibu kita. Tetapi punya rasa touch ini kadang-kadang masih perlu kalian semua diingatkan, kan begitu ya kan. Nah sampai memiliki pengenalan. Kadang ada anak yang kurang kenal bagaimana watak mamanya, papanya atau orang tuanya. Ya, dan orang tua juga masih belajar itu. Kadang-kadang juga kurang memiliki pengenalan terhadap anaknya. Ya, menemukan jati diri anak, menemukan jati diri ortu, begitu ya. Nah nanti kaitannya bagaimana menemukanmu itu dalam huruf kecil. Itu kaitannya dengan asmara. Walau kalian remaja, ya tentu Opa, Pak Gembala akan memberikan prinsip-prinsip pengertian mengantar kalian kelak untuk memasuki perjalanan ke masa depanan itu tidak salah. Iya. Sudah disiapkan, silakan dibaca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Semua katakan amin. Ayo 1, 2, 3 apa? Amin. Amin. Mesti antusias gitu loh. Ini ya opanya yang sudah rambutnya putih gini mesti antusias. Kalian semua mesti harus antusias. Menghadapi hidup ini mesti antusias ya. Supaya masa depan kalian semua baik.
Dalam perjalanan memang tidak mudah, kadang-kadang juga apa yang menjadi pemikiran kita, idealisme kita, kadang-kadang diizinkan Tuhan meleset. Tidak boleh kecil hati, ya kita tetap antusias. Karena ketika nggak diizinkan Tuhan itu sementara bisa itu ditunda, bisa Tuhan sedang memilihkan, merencanakan sesuatu yang lebih besar, itu mungkin saja. Nah kita hidup ini sangat dalam ketergantungan. Ya, kaitan tema ini dengan bulan Februari, sudah lewat tanggalnya 14 yang lalu itu hari, ya Valentine. Hari cinta kasih. Ada sekelompok ya warga bangsa yang sah-sah saja mereka menyatakan tidak boleh kita ya memperingati atau ikut-ikutan begitu. Iya, ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja, kita enggak usah mempermasalahkan. Tetapi kita melihat ada satu momentum tentang hari cinta kasih, kenapa tidak? Iya kan? Gereja Yesus itu dasarnya cinta kasih ilahi. Nah kalau andai kata ada suatu peringatan ya mengenang tiap tahun, hari saling menyakiti satu sama lain, nah itu lebih baik kita enggak usah ikut. Tetapi kalau hari cinta kasih, kenapa enggak? Kalian ada di sini ini karena kalian menikmati cinta kasih Tuhan. Dan kalian belajar untuk mengeksplor cinta kasih kita kepada Dia. Yang pertama renungan firman yang Opa sampaikan ini ya, bagi kalian semua, anak-anakku, cucu-cucuku semua, adalah tentang bagaimana menemukan jati diri Allah. Lah di dalam kekristenan itu begitu sangat concern. Sang pencipta itu ingin membawa setiap umatnya itu memiliki pengenalan. Untuk menemukan jati diri sang pencipta itu yang oleh sebagian orang dipikirnya kayak abstrak. Ngomong Tuhan itu kan tidak kelihatan. Ngomong hal-hal spiritualitas itu kan sesuatu yang masih ya tidak jelas. Padahal kalau kita yang diciptakan dalam wujud jelas begini, pasti yang menciptakan juga jelas. Yang ngerti percaya katakan amin itu. Ya, tidak mungkin dia menciptakan kita yang bisa jelas, ini adanya jelas, gak makan lapar, kena hujan basah, iya kan. Kalau tidak ada AC kegerahan, iya macam-macam. Itu ada satu kenyataan, itu realitas. Masakan yang tidak real menciptakan yang real itu nonsense. Nah itu sebenarnya kalau ada orang mengatakan, ya ini urusan Tuhan, urusan rohani, urusan religius, itu hal yang tidak jelas. Iya, itu menunjukkan orang itu kemakan dustanya setan. Justru kita di dalam kehidupan ini memiliki kejelasan di tengah-tengah ketidakjelasan. Iya kan? Di tengah-tengah ketidakjelasan. Dunia ini dibuat tidak jelas anak-anakku semua. Sehingga orang itu berpikir, wah ini urusan rohani, urusan pengenalan kepada sang pencipta. Ah itu terlalu dalam, terlalu jauh. Oh tidak, justru ini adalah mandat ilahi buat kita ciptaannya. Nah kita semua ciptaan Tuhan. Kalian memang masih muda. Ya justru ini satu kesempatan yang sangat berharga. Untuk menjadi seperti Opa sekarang harus melewati seperti kalian dulu. Artinya kalian besok bakal jadi seperti Opa. Makanya selalu Opa berpikir, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan berpikir sampai usia kapanpun selagi Tuhan masih memberikan hidup dan memberikan mandat kepada Opa sebagai pemberita firman. Memberikan pendampingan kepada kalian semua. Opa tidak mau kehilangan semangat hidup. Maka apa yang Opa sampaikan ini? Ingin memberikan satu dorongan, stimulasi buat kalian semua. Allah itu kasih. Semua orang tahu Pak Gembala. Tetapi kalau cuma semua orang tahu, ya Allah pokoknya di sana Pak, di tempat yang maha tinggi. Disitulah iman Kristen memberikan pembuktian. Ya, memberikan pembuktian bahwa Allah yang wujudnya kasih, Allah itu wujudnya kasih. Cinta kasih sempurna itu dia turun. Turun dalam wujud siapa? Tolong kalian semua ungkapkan. Dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Waduh yang paling banter.
Si ini siapa? Mas Jose. Ya. Sekali lagi. Turun dalam wujud siapa? 1, 2, 3. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Ini mesti kalian semua paham. Kalau enggak kita enggak akan mengerti. Bagaimana dia itu mengasihi kita. Kalau kita taunya ya tapi kita kan berdosa. Allah itu maha kasih. Dia sungguh-sungguh ada di sana. Tapi dia tidak peduli. Bagaimana kehidupan ini kalau orang masih tidak jelas ya tentang bagaimana way out-nya. Aku ini orang berdosa. Orang berdosa itu di dalam pemahaman spiritualitas Alkitab memberitahu dimainkan sama setan. Makanya yang menjadi sasaran empuk hari-hari ini adalah generasi kalian. Ya, dicoba disasar dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena kalian ini adalah pribadi-pribadi yang sedang dipersiapkan, diproyeksikan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang nanti dapat mewartakan, bahkan mulai sekarang. Allah itu cinta kasih. Makanya cinta kasih dia datang. Dia korban. Salib ini oleh dunia tidak menunjuk pada orang atau kelompok orang ya. Dunia itu bicara falsafah, sudut pandang. Dianggap masa dia yang maha kuasa kok sampai mati di salib. Maka kita memberitahukan kepada mereka seperti Tuhan katakan. Kalau Yesus tidak disalib, kita yang harusnya disalib. Kalau Yesus tidak turun ke alam maut, mati menggantikan kita. Maka kita sudah pasti mati masuk maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, kalian semua ingat. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang dikuasai dosa. Hilang kemuliaan Allah. Upah dosa adalah apa? Maut. Jadi kalau demikian, apa yang terjadi? Dunia tidak bisa memberikan jawab. Di dalam Alkitab ditunjukkan banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Sang Pencipta. Dipanggil, disuruh datang kepada orang Israel. Dibawanya Israel itu keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian. Dengan harapan nanti dapat memuliakan Allah. Ya, menerima apa yang Tuhan kirimkan. Mesias, Yesus itu datang di tengah-tengah mereka. Tetapi apa? Nabi-nabi itu banyak yang dibunuh. Nabi-nabi itu dibunuh. Kenapa? Nabi-nabi itu ya dia kemampuannya menunjukkan itu loh jalan. Kamu mau masuk surga, itu jalan. Kemudian diolah oleh dunia ini ya, oleh falsafah dunia. Banyak jalan menuju, ada yang tahu enggak? Banyak jalan menuju Roma. Nah, itu olahan dunia. Padahal untuk jalan menuju keselamatan itu khusus. Kalau kita mau mengandalkan, aku tak mulai dari muda yang baik, hidup yang tidak berbuat keliru, salah. Aku tak mau melakukan hal yang bagus-bagus. Ya, apakah bisa membawa kita pergi ke sana? Tidak. Untuk bisa membawa orang berdosa yang ujungnya maut, itu bisa selamat. Hanya cinta kasih Sang Pencipta yang mewujud nyatakan cinta kasihnya itu dalam kedatangannya ke dalam dunia ini. Untuk apa? Mencari kalian. Itu iman Kristen itu jelas. Tidak dapat mensandarkan dari kekuatan kita, kemampuan kita, anak-anakku semua. Untuk kita bisa ke sana tidak cuma cukup ditunjukkan oleh Nabi, itu loh jalannya ke sana. Tetapi cinta kasih ilahi itu dia datang, Yesus disalibkan, dia tergeletak, dimasuk dalam kubur seolah dia jadi jembatan, jadi jalan. Buat kalian dan aku. Itu yang membuat ya Opa, Pak Gembala ini mengucap syukur. Tahun 1979 mendapat panggilan untuk menjadi milik Tuhan. Mengalami penebusan Tuhan. Ya, itu satu berkat besar. Kalau tidak apa jadinya saya tidak tahu. Masa muda saya waktu itu tidak menikmati kebahagiaan seperti kalian. Tidak menikmati tatanan hidup yang baik, yang seperti ini. Kalian mendapat dorongan dari orang tua. Ayo fellowship pemuda, remaja. Tidak ada yang mengarahkan begitu. Ujung-ujungnya apa? Semrawut hidup saya tanpa arah. Ya, tapi puji Tuhan.
tepat pada waktunya. Cinta kasih Sang Pencipta itu datang dalam wujud penyelamatan Sang Kristus Yesus melalui pelayanan seorang hamba Tuhan yang mendoakan Opa ketika Opa terlentang sekarat di rumah sakit setelah pindah 3 rumah sakit. Itu rumah sakit Surabaya Simpang itu dulu, itu yang sekarang jadi WTC, itu tempat jual HP, itu dulu rumah sakit besar. Dalam keadaan sekarat itu, hamba Tuhan mendoakan. Tuhan Yesus bekerja menjamah, menghidupkan Opa yang divonis mati tahun 79 itu. Dan di situ saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Andai kata tidak apa yang terjadi. Ketika saya teriak-teriak ya dalam ketakutan. Saya takut, saya ini sudah hidupnya jadi pemuda yang tidak karuan. Hidupnya sudah nakal luar biasa. Oh, saya sudah siap akan dihukum ini di neraka. Hamba Tuhan itu bilang begini, Henry, tenang. Ada Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mengupayakan. Agar kamu kalau toh mati, tidak akan dihukum di neraka sebab Yesus Kristus Tuhan sudah turun menggantikan kamu. Rasa adem, anak muda remajaku semua. Waktu itu adem, ada pengharapan yang begitu jelas. Tapi tetap terlintas dalam benak saya, waduh mati saya, entar lagi mati. Tapi ada pengharapan. Nah inilah yang tidak bisa dunia berikan. Makanya kita dapat menemukan dia, menemukan cinta kasih sempurna. Itu berkat besar. Pak Gembala, Opa, ya, atau Bapak ini berdoa, berharap kalian semua betul-betul menemukan dia secara personal. Mulai remaja sedini mungkin. Karena dia ingin supaya setiap kalian punya masa depan yang baik. Opa yang berdiri di hadapan kalian ini tidak akan pernah mungkin bisa jadi seperti ini. Andai kata bukan karena kemurahan Tuhan. Masa muda Opa sudah direnggut habis-habisan oleh dunia yang jahat ini. Dunia yang licik ini dengan berbagai macam cara menipu. Tapi cinta kasih ilahi itu yang menyelamatkan Opa dan Opa memberikan respon yang baik. Memberikan hidup, bersyukur mengenal dia, menemukan dia yang luar biasa. Karena bukan Opa waktu itu tidak beragama. Ya, dari keluarga dituntun agama. Mana ada orang Indonesia tidak beragama? Orang Indonesia semua beragama, lihat KTP-nya paling tidak. Tapi saya ingin sampaikan kepada kalian semua, Tuhan tidak butuh KTP kita. Ya, penjaga akhirat itu tidak peduli. Ya, kira-kira dengan apa yang tertulis labelnya di dalam KTP kita. Tetapi akhirat itu membutuhkan sikap hidup, kerelaan dan ucapan syukur karena merasa aku menemukan cinta kasih sejati yang dapat menyelamatkan dan menjamin hari esokku. Kalian semua rindu punya masa depan yang baik? Yang setuju katakan amin. Angkat tangan kalian. Rindukah kalian punya masa depan baik semua? Opa doakan semua diberkati. Punya masa depan. Ke hari esokan, ke futurean saudara sekalian. Semuanya jadi baik. Ya, jadi apa itu yang terbaik Tuhan nanti. Tidak usah kecil hati. Ketika dalam sekolah masih ada hambatan, ada rintangan, ada pergumulan apalagi sekarang dalam masa pandemi ini. Iya kan? Yang sekolah dari playgroup sampai di perguruan tinggi. Masalah semua mesti harus daring atau mungkin juga justru waktu awal pandemi atau di tengah pandemi ada hambatan, rintangan. Sehingga apa yang kita sudah, waduh kita pikirkan ini yang terbaik. Ternyata Tuhan sementara menunda menyediakan yang lebih baik. Itu tidak mustahil. Opa ikut Tuhan 40 tahun sekian. Yang jelas Tuhan yang sumbernya cinta kasih, yang adalah wujud cinta kasih. Itu sungguh menggenapi janjinya luar biasa. Tidak ada janji Tuhan yang diabaikan oleh Tuhan. Tolong pegang teguh akan hal ini. Itu sebabnya yang pertama kalian sudah harus paham. Bersyukur aku menemukanmu Tuhan.
andaikan aku tidak menemukanmu Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati, Sang Penyelamat, Sang menata jalan hidup, Sang penyedia masa depan yang baik, apa jadinya? Yang hari ini Opa sampaikan dalam kesaksian, kiranya itu terjadi di dalam kehidupanku, bahwa masa depanku semuanya baik. Katakan amin. Ya, itu doa harapan Opa. Yang kedua, temukan jati diri bahwa orang tua yang menghadirkanmu, dipakai Tuhan menghadirkanmu, itu adalah orang tua yang bagaimanapun segala kekurangan dan kelebihannya, dia dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkanmu. Satu. Yang kedua, kita sebagai anak, waktu lahir, kalau tidak dicinta kasih, tentu kita tidak bisa hidup sampai hari ini. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan memakai mereka untuk menjadi kepanjangan tangan. Bahkan kepanjangan suara Allah. Saya kadang memberikan nasihat kepada kalian. Dasarnya apa? Pasti. Dengan segala kekurangannya. Mereka mengasihi kalian semua. Temukan jati diri. Kasih yang diwujudkan dalam bentuk orang tua itu. Entahkah orang tua kalian masih komplit? Atau mungkin ada di antaranya yang orang tua salah satunya sudah pergi. Bahkan saya tidak tahu juga, ada orangnya saya sempat dihadirkan Tuhan. Saya berangkat besar di panti asuhan. Mungkin itu bukan termasuk hal yang sial. Bukan termasuk sesuatu yang barangkali ya, wah ini saya termasuk produk gagal dari Allah. Oh enggak. Kalau di tangan Tuhan tidak ada produk gagal. Yang gagal pun bisa dibentuk menjadi indah. Salah satu contohnya yang di depan kalian semua, yaitu opamu ini. Ya, ini kalau dunia katakan gagal, opa dulu jahat, nakal. Seperti ya sampah, disebut sampah masyarakat. Opa tidak malu ini menceritakan ke kalian supaya apa? Kalian menarik satu pelajaran penting. Bahwa jangan berperilaku seperti opa. Karena opa terlahir tidak memiliki pengenalan dan belum menemukan juru selamat itu. Dididik secara baik, diajari mesti begini, mesti begitu. Tapi hanya Yesus yang mampu mengubah setiap pribadi kita. Dan diubah, dituntun Tuhan untuk dibawa menikmati setiap janjinya. Saya yakin dan percaya itu. Sekarang yang kedua itu, tolong camkan baik-baik. Olehnya setiap kali orang tua memberikan arahan. Walau orang tua itu juga mesti belajar. Ya, kadang cara menyampaikannya itu menurut kita seolah merdu. Ya, nasihatnya seperti nyanyian di siang, pagi, dan malam hari. Mengucap syukur. Ada yang kadang berpikir kan, orang tua saya itu terlalu cerewet. Saya mau katakan, masih jauh lebih baik cerewet. Mengucap syukur. Engkau menemukanmu yang kedua. Engkau dihadirkan oleh keadaan orang tuamu dimanapun. Katakan, aku bersyukur dengan itu. Yang pertama, aku bersyukur aku menemukan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Ayo ngomong bareng sama opa. 1, 2, 3. Aku bersyukur menemukan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. 1, 2, 3. Aku bersyukur menemukan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Yang kedua, aku bersyukur menemukan orang tua yang sesungguhnya orang tua. 1, 2, 3. Aku bersyukur menemukan orang tua yang sesungguhnya orang tua. Mulai hari ini buatlah komitmen. Jangan pernah engkau menganggap remeh setiap tutur kata orang tua yang tidak menyimpang dari Alkitab, dari firman Tuhan. Tolong dengar baik-baik. Kalian mengucap syukur karena kalian terlahir di tengah orang tua yang sudah mengenal Tuhan yang adalah Tuhan, yang sesungguhnya juru selamat. Apa kalau menoleh ke belakang kadang berpikir, kenapa saya harus dilahirkan di tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dan membuat hidup saya tidak berpengharapan. Apalagi di tengah keluarga itu bermasalah. Ya. Dan akhirnya jadi berantakan. Tapi untung tadi, apa katakan, kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, menolong dan menjadikan Opa sampai sejauh ini. Sampai seumur ini. Haleluya. Itu bukti Yesus mampu menata masa depan setiap anak-anaknya. Amin. Jangan pernah kecil hati.
Ya, jangan terus kemudian berpikir, kalau yang lain tuh kan lahir di tengah keluarga yang hebat-hebat. Kalau hebatnya karena hebat ya semata-mata, kita tidak bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kalian berangkat dari mungkin awalnya sederhana, sepertinya nggak diperhitungkan orang, nggak masuk nominasi dalam pemikiran kebanyakan orang. Tapi satu kali ketika kalian betul-betul berjalan sejalan dengan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Dan hidup kalian terangkat, kalian ucapan syukurnya lebih besar daripada sekedar yang secara alami begitu tadi. Menemukanmu kaitannya dengan pasangan hidup. Yang ketiga, supaya kalian tahu. Kalau kalian sudah tahu Allah itu cinta kasihnya sempurna, makanya ada di salib. Ini tanda yang luar biasa. Salib itu adalah wujud cinta kasih. Dieksplor Tuhan ketika dia disalib, dia berkata, Bapa ampunilah. Sebab apa yang mereka perbuat, mereka apa? Iya, tidak tahu. Itu artinya apa? Ada kasih yang sempurna. Itu menutupi segala kekurangan dia. Dia katakan, dia berpikir, aku tidak mau tahu semua kekuranganmu, masalahmu. Yang pasti aku mengasihimu supaya kamu diselamatkan. Dan kamu sebagai manusia yang layak sebagai manusia. Manusia yang bermartabat. Manusia yang sungguh-sungguh sejati jadi berkat. Itu yang Tuhan rencanakan buat kalian semua. Itu sebenarnya kalau cuma berpikir masa depan baik, hidupku nanti supaya bisa berhasil, sukses. Itu sebenarnya cuma biasa, itu cuma sedang-sedang. Tetapi ketika kalian berpikir, aku rindu kehidupanku yang akan datang. Ya, semakin menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang bermartabat, manusia yang menjadi berkat. Itu yang Tuhan dambakan buat aku dan kalian semua. Dan kalau kalian sudah sadar akan hal itu, aku yakin kalian akan menemukan ya, mu yang berkait dengan pasangan hidup. Ya, buat kalian semua yang masih remaja, ini bekal, pikirkan bahwa harus mulai bertindak hati-hati, melangkah dengan baik. Kami masih terlalu remaja, Opa, enggak berpikir tentang itu bagus, ya. Tetapi kalau berpikir kok mulai ada senang sama lawan jenis, apa itu justru normal. Kalian perlu ya berhati-hati kalau kok saya senangnya sama orang yang sejenis ya. Wah itu masalah, ya tambahan masalah lagi. Jadi kalau mulai ngelirik, oh itu ya wajar tapi tetap berjalan di dalam kewajaran. Ada beberapa ayat ya kita baca supaya kalian semua memahami ini, ingat hal-hal yang penting yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ayo dibaca aja ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Rada berpacu bacanya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ayat per ayat ya, ayat 4 dulu silakan. 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, sudah jelas kan? Lah ini wataknya Allah itu gitu. Allah turun dalam wujud Yesus supaya kita bisa kenal kalau dia tidak datang. Firman-Nya itu tidak dalam wujud datang di tengah manusia. Kita tidak punya gambaran. Sementara kasihnya manusia itu sangat ya rentan sekali. Ini di sini, tidak sombong. Nah itu, makanya kenapa Yesus lahir di kandang. Anak tukang kayu. Dikenalnya begitu. Ya, dia membangun satu image, aku mau lahir di tengah kerajaan, kan begitu. Enggak. Kasih itu bla 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 bla. Ayat yang kelima, silakan terus baca. Ayat yang kelima, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah minimal ini, kalau marah itu ya sesekali boleh, asal jangan marah terus. Kalau marah terus itu kemungkinan ada masalah kan gitu kan. Mau uring-uringan aja, gitu ya. Nah, itu enggak perlu ya. Tapi ada tuntunan Tuhan di situ, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Loh kok ada anak nyimpen kesalahannya orang tua umpamanya. Atau lebih-lebih lagi, kok orang tua kok nyimpen kesalahannya si anak. Itu udah boleh. Ya, siapapun bisa salah.
Nah kalau sempat ada bermasalah dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau anak kita ada masalah dengan orang tua, kenapa kita tidak belajar untuk minta maaf? Iya kan? Ke Tuhan minta ampun, ke orang tua minta maaf, sorry, saya salah, saya keliru. Kalau hubungan baik seperti itu, aku yakin kalian semua anak-anakku menemukanmu yang kedua, bahwa mendapatkan seorang tua yang sungguh-sungguh menjadi satu kepanjangan dari rencana Allah di dalam hidup kalian. Dan kalian pasti akan diberkati. Orang umum aja tahu, jangan sampai berbuat durhaka loh ya. Ini bukan karena opa, ini subjektif, ini orang tua juga mesti bilangin anak-anak seperti itu. Ya, opa juga belajar. Makanya waktu opa sudah keluarga dan nikah, ya ibunda opa ini belasan tahun hidup bersama dengan opa, ya mendiang oma. Ya, itu saya buktikan. Bahwa apa? Bahwa bisa. Ya, jadi kalian mesti memahami ini bukan subjektif, ini mesti apa? Jangan durhaka lah. Bahasa dunia aja, itu malin kundang, itu karena durhaka, kenapa itu? Disulap jadi batu baterai ABC ya. Ya tambahan yang itu, ya ayat yang berikutnya Mas. 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, ini penting. Nggak seneng kalau lihat ada kawan atau lebih lagi, wah itu mantan ya. Mungkin ada yang sempat pacaran terus ya bermasalah, nggak berlanjut, ya nggak apa-apa. Pacaran, makanya pacaran ini bagi yang lebih senior di atasnya. Remaja jaga hidup. Anak-anak gadisku lebih-lebih lagi. Ya, sama juga anak-anak cowok. Semua anak cucuku. Kalian harus bertanggung jawab, hidup ini bertanggung jawab. Ya kalau kita melakukan hal-hal yang gak beres, yang nanggung akibat bukan orang lain. Nah itu camkan. Tapi sesungguhnya Tuhan gak ingin kita itu mesti kalami ya konsekuensi yang begini begitu. Tuhan memanggil menyelamatkan kita itu tidak terus kemudian disiapkan berbagai konsekuensi dari pelanggaran. Tuhan gak punya rencana begitu. Tuhan itu penuh kasih, cinta kasih. Dia justru memikirkan bagaimana bisa menuntun kita dalam perjalanan ini ketika keliru salah bereskan. Jangan terus tahu salah, jalan terus. Jangan. Ya, ini nanti kaitannya juga dengan perkawanan hidup. Orang tua kadang ngasih nasihat, jangan ya. Apalagi kalau nasihatnya itu persis dengan firman Tuhan. Itu berarti suara Tuhan sendiri. Orang tua itu Tuhan itu, dipakai Tuhan. Jadi mulutnya Tuhan. Tolong ingat baik-baik. Ini demi kebahagiaan kalian kok. Jadi kalau opa ini memberikan nasihat seperti ini, bukan kepentingannya apa ke saya, enggak. Justru kepentingannya untuk kalian. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ini kalau sama urusan ke Tuhan itu udah Tuhan yang nutupi banyak hal. Kekeliruan kesalahan kita udah dilupakan. Makanya ada 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 gak usah dibaca di sini. Dikatakan ya, karena Allah itu setia dan adil. Maka dia mengampuni tiap kesalahan dan kekuranganmu asal engkau mengaku di hadapan Tuhan. Ya, jadi penting sekali. Puji Tuhan. Kalian semua paham ini. Ya ini penting ayat-ayat ini. Sekarang kalau terhadap orang tua, mana ada sih anak mesti harus nyimpen kesalahannya orang tua umpamanya. Saya yakin orang tua yang benar sesuai firman juga tidak akan menyimpan kesalahan anak-anaknya. Ayo kita sama-sama beres. Begitu juga dalam hubungan asmara. Ketika nanti kalian yang sudah di dalam ya proses pacaran dan lain sebagainya. Ini camkan prinsip-prinsip ini. Makanya hari Valentine itu bukan asing buat gereja Tuhan, buat anak-anak muda Kristen. Karena apa? Lebih-lebih dasar gereja itu cinta kasih yang sempurna. Ayo ayat lagi, baca ya di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Ini penting nasihat buat kalian. Ini untuk menemukanmu ya kaitan pasangan. Yang gimana kriterianya? Ini jelas. Baca. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini jelas, jelas, tolong camkan baik-baik. Ya, camkan baik-baik. Opa waktu dapat mantu, dua-duanya, saya dasarkan kalian doa. Yakin, kaitannya dengan suku apa, ya, etniknya apa, itu urusan kesekian. Bukan itu. Tuhan cinta segala bangsa. Ucapkan bareng sama saya, 1, 2, 3 apa? Tuhan cinta segala bangsa, segala suku. Ya, tetapi yang menjadi dasar, Opa sampaikan, kalau kalian mau bahagia, perjalanan nanti kuat menghadapi gelombang dan angin yang kencang sekalipun, mesti doa menemukan yang sama-sama seiman, yang beriman dan yang siap berkomitmen untuk berjalan ya dalam iman bersama-sama sejalan. Seiman, beriman, ya toh. Kalau seiman tuh asal-asalan, ya lihat dulu. Ya, tapi seiman dalam arti dia cinta Yesus, kenal Yesus juru selamat. Kayak kalian sudah tahu. Hari ini ya saya sampaikan bahwa ini loh doktrin keselamatan, doktrin iman kita itu jelas. Allah itu cinta kasih, wujudnya cinta kasih. Dan dia memberikan mandat kasih itu kepada kita. Dan kalau kita mau terus menikmati kasih Allah, kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam perjalanan menapaki ke masa depanan kalian terus. Maka kalau kaitan menemukan jodoh, dari pacar berangkat ke tunangan, sampai nanti masuk dalam kedewasaan nikah kudus, itu akan sangat membawa kita dimungkinkan bisa melewati semua tantangan, ya kesulitan di dalam kehidupan ini. Waspada. Jangan cuma pacaran kok, enggak apa-apa, enggak seiman. Hati-hati. Ya, kita bukan masalahnya, ini urusan agama ini jadi masalah besar. Loh ini bukan masalah agama kok. Sorga itu bukan memasalahkan, tadi kan saya bilang. Label KTP kita itu apa? Bukan itu yang dimasalahkan. Tetapi masalahnya hidupmu ini sudah selesai belum pemberesannya dengan Sang Pencipta. Karena yang bisa menyelesaikan dosa kita, yang bisa memberi kepastian kita hidup dalam dunia, di dalam tuntunan Tuhan. Dan sampai kita tinggalkan dunia, kita menerima keselamatan. Dalam arti tidak masuk di dalam kebinasaan hukuman neraka. Hanya yang bisa dikerjakan hanya Yesus Kristus yang mengerjakan. Yang lain tidak. Saya tidak bicara tentang agama. Tetapi faktanya di dalam Alkitab ini, nabi-nabi itu disuruh untuk menjadi petunjuk jalan. Yesus sendiri jadi jalan. Maka Yesus berkata, aku jalan apa? Yang kedua apa? Tahu gak? Kebenaran. Yang ketiga apa? Hidup. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa. Itu misinya dia datang ke dalam dunia. Ya, kalau tidak bersama dengan aku ke sana. Lah terus kalau ini kalian masih enggak jelas. Saya enggak ngerti lagi. Saya berdoa, saya rindu. Kalian ingat ini. Pengorbanan Sang Pencipta demi kita. Dia turun menyelamatkan kita. Jangan abaikan. Jangan abaikan. Apapun alasannya. Oh dia orangnya mapan loh Opa. Oh dia orangnya cantik atau ganteng. Oh dia orangnya itu kelihatannya sangat bertanggung jawab. Oh dia orangnya itu melindungi. Itu kalau yang cewek-cewek ya cucu-cucuku putri begitu. Hati-hati kalau cuma sekedar itu landasannya. Kunci hidup seseorang itu semua dari yang di dalam. Kalau mau cari aslinya. Imannya bener enggak? Kalau dia imannya benar itu menunjukkan dia posisi beres. Tidak jadi seterunya Tuhan. Hubungannya baik dengan Tuhan. Pasti nanti di dalam berelasi dengan kamu. Pasti dia baik. Yang ngerti katakan amin. Tapi kalau sudah urusan agama. Dia cuma ya ini. Hanya berpikir ini label saya ini. Kamu mesti ikut ini. Nah itu masalah kalau cuma religi. Ya spiritualitas itu melebihi sekedar beragama. Makanya kalian menjadi pemuda, pemudi, remaja, Kristen, itu label. Tetapi kalau Kristus hidup di dalammu, itu bicara spiritualitas. Itu yang memberikan jaminan hidupmu pasti berkualitas. Yang ngerti katakan amin itu. Bagaimana berkualitas? Lah urusannya sama yang punya segala sesuatu beres.
Masakan masa depan kita tidak dituntun? Masakan masa depan kita tidak diberikan rezeki dan berkat dan masa depan yang baik? Tidak mungkin, pasti dia lakukan itu. Itu sebabnya urusan yang ini tolong camkan baik-baik. Baik cowok, cewek sama. Nasihat apa? Opa. Ya, jangan sembarangan. Jangan cuma pikir ini cuma teman-temanan, konco-koncoan, masih di usia ini kan belum serius. Semua itu berangkat dari asal. Ya, pegang teguh. Hari ini, tanggal 20 Februari 2021. Opamu yang sangat menyayangi kalian semua. Bicara hari ini agar kalian jangan menentukan pasangan yang tidak sebadan dalam hal ini kepada orang yang tidak percaya kepada anugerah penebusan Allah. Ya, cinta kasih Allah itu di dalam kekristenan itu jelas. Lu kalau saudara terus kemudian mengambil satu pilihan dengan orang yang urusan cinta kasih aja anti. Lu kok saya heran. Kadang urusan ini peringatan hari cinta kasih. Ya kasih, ya love. Kita enggak boleh. Terus kalau begitu yang gimana? Apa yang saling menyakiti? Apa yang kalau beda kita anggap itu musuh? Apa yang itu yang harus diikuti? Iman Kristen jelas. Justru ajarannya kasih musuhmu sekalipun. Doakan orang yang berbuat jahat kepadamu. Inilah cinta kasih yang sempurna. Biarlah peringatan ya Hari Cinta Kasih tahun 2021 memperjelas wawasan kalian semua sebagai orang muda Kristen menjadi Kristen yang sejati dan mengalami Kristus di dalam hidupmu sehingga kepastian hari esokmu itu ada. Itu jaminannya. Di luar itu tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan menghendaki langkah yang tepat ya Opa sampaikan pada sore hari ini agar kalian semua pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Masih banyak lagi yang Opa ingin sampaikan, tapi tentu waktu terbatas. Prokes ini menentukan ibadah ya tidak boleh lebih-lebih jauh dari 1 jam. Namun doa dan harapan Opa ya kalian semua cukup mengerti hari ini. Doaku kalian menemukan Dia sumber cinta kasih. Kalian menemukan sosok pribadi orang tua yang selama ini kalau kalian belum bisa memahami karena mungkin terlalu subjektif. Kita selalu berpikir tolok ukurnya adalah kepentingan. Sehingga kalau ada nasihat yang baik seolah-olah ada tembok yang menyekat. Bertobat hari ini anak-anakku, cucuku semua supaya berkat Allah tidak terhambat datang di antara kalian. Ya, dan yang ketiga, Opa saya sampaikan berhati-hati. Mulai sekarang sudah bangun komitmen dengan jelas. Aku tidak mau pacaran dengan orang yang tidak seiman. Ya, yang di sekolah, yang di perguruan tinggi, yang sudah di dunia kerja, lebih-lebih lagi. Ingat, aku mau minta Tuhan yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau kalian membangun komitmen hidup seperti itu, masakan Tuhan ingkar janji? Tidak, Tuhan pasti campur tangan buat kalian semua. Mari kita berdiri, Opa mau berdoa buat kalian semua. Apakah sudah disiapkan ada satu nyanyian kah setelah firman atau tidak? Tidak, ayo kita berdiri langsung doa saja, kita juga hemat waktu. Terima kasih yang bacakan Alkitab dan semua yang bertugas pelayanan hari ini. Semua tutup mata, tunduk diri, sambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidupmu. Kalian tidak kebetulan hari ini hadir. Dan doaku kalian juga hadir di setiap Sabtu. Jika dimungkinkan masih hidup, masih dikaruniai kesempatan, jangan abaikan fellowship dengan sesama seiman, karena ini juga cara Tuhan untuk membagari, membentengi agar kuasa dunia tidak merasuki kalian. Dan tidak ada pengaruh-pengaruh dunia yang mempan untuk menggoda kalian. Kalau kalian terus bersekutu dengan Tuhan, merapatkan hubungan relasi yang baik dengan orang tua, dan lebih juga dengan sesama seiman seperti ini juga. Ini juga penting untuk kita semua hidup di dalam tuntunan kebenaran firman Allah. Bapa Surgawi, sore hari ini hamba serahkan anak-anak cucuku semua. Mereka yang remaja, pemuda, senior, dari yang sekolah, kuliah, ataupun yang sudah ada dalam dunia kerja. Satu persatu, hamba berdoa biarlah kuasa cinta kasih ilahi melanda hidup anak-anakmu ini. Saya mulai hari ini setiap mereka membangun komitmen untuk aku mau hidup sungguh-sungguh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya,
Kami anak-anakmu semua akan direlasikan secara baik dengan orang tua. Demikian juga dengan sesama seiman. Bahkan sampai pada hal yang khusus, membangun jalinan hubungan cinta. Tuhan campur tangan, lebih-lebih untuk anak-anak muda senior. Agar tidak satu pun dari yang remaja ataupun yang senior membuat pilihan yang salah. Karena sering kali akibat itu disebabkan karena pilihan langkah yang salah. Tidak taat Tuhan. Pada sore hari ini kami semua mau taat Tuhan. Anak-anak muda kami Tuhan berkati oleh kuasa Roh Kudus. Taat Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan. Dan hidupnya dipenuhi dengan cinta kasihnya Tuhan. Maka dengan demikian ada satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Sehingga anak-anakmu semua ini keluar di tempat ibadah ini. Tuhan, Engkau telah membuat perubahan. Anak-anakmu tidak sama seperti waktu datang tadi. Tapi pulang yang sukacita, damai sejahtera. Dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan dan rencana Tuhan terus dinyatakan. Dan semua memiliki kemasa depanan yang pasti. Asal anak-anakmu taat, anak-anakmu hidup dalam perkenananmu. Tuhan, berkat-berkat yang Kau sediakan tidak akan lari kemana. Semua akan menikmati yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba rindu semua ada di dalam kuasa hadirat-Mu. Sampai kapanpun mereka semua hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan berkati kamu semua, silakan duduk. Iya, puji Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas. Sampai ketemu besok ya, ibadah minggu. Baik yang Google Meet ataupun yang bisa real di sini. Puji Tuhan.